jumpa kembali di kesempatan berkunjung ke kebun tentang seputar pertanian. Hari ini kita berbicara tentang pohon sagu. Jika ada penonton yang belum pernah melihat dan mengenal pohon sagu, seperti ini modelnya. Pohon sagu biasanya bertumbuh di wilayah-wilayah yang lembab. Ini berkembang biak lewat anakan yang ada di bagian bawah. Dan untuk satu pohon sagu membutuhkan rata-rata waktu sampai panen sampai dengan 10 tahun. Pohon sagu untuk dapat berproduksi kurang lebih 5-10 tahun. Inilah pohon sagu yang ada di tempat kami. Kita akan mencoba berkunjung ke tempat pengolahan sagu. Ini adalah pohon sagu. Adalah pengrajin tepung sagu yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita harus melewati sungai kecil di mana airnya sangat bersih, jernih, digunakan untuk untuk mengambil sari sagu ini. Inilah batang-batang sagu yang telah dikupas, yang kami sebut sebagai nibong. Ini nibongnya, kulit luar atau batang luar yang telah diambil, dibelah, dan intinya seperti ini. Ini nantinya akan dibelah ini Om. Dibelah berapa ini? 4. Belah 4, kemudian digiling situ ya. Jadi satu batang sagu ini yang sudah diambil, dikuliti bagian luarnya yang keras atau yang dikatakan nibong, ini dibelah. Seperti ini prosesnya. Iya. Nah, ini Bapak membelah. Menggunakan pedang. Satu batang dibelah 4. Iya. Jadi setelah dibelah hasilnya seperti ini. Menjadi 4. Selanjutnya dari ini setelah dibelah akan digiling. Menggunakan mesin yang sudah didesain untuk melakukan apa ini? Iya, itu mesinnya. Mesin yang sudah menggunakan mata parut. Mata parut. Dinyalakan. Kemudian batang dimasukkan seperti ini.
ambil ya. Ambil dari sini. Sini. Ya, menggunakan air bersih dari sungai. Ini setelah diambil, dibilas dengan air bersih, sarinya diambil. Ini nantinya akan menjadi, kalau udah membusuk, menjadi pupuk tanaman atau yang kita namakan sebagai hamisang. Ini pengolahan diambil sarinya, disaring dengan kain. Selanjutnya iya, diambil lagi yang setelah diolah tadi, diambil, kemudian di airnya mengalir, diambil intinya. Ini prosesnya. Jadi air bersih lewat pipa-pipa bambu. Iya, iya. Yang mana? Kuat ini nantinya dia akan mengendap ya. Dia setelah disaring dia akan mengendap. Dan ini hasilnya seperti ini. Menjadi bakalan apa? Sagu ya. Setelah ini apa ya? Ini mau kasih kering di bika, no? Oh, sejadi ini? Sejadi. Tinggal mau kasih kering. Tinggal mau isi bika. Bisa dulu. Jadi yang mengendap itu akan menjadi sagu, diletakkan di bika, dan setelah itu akan dikonsumsi, dijual. Jadi sekali lagi, setelah dibelah, setelah dipotong, pohonnya ditebang, yang batang besar, kemudian dikuliti bagian luar yang keras, diambil intinya, dibelah 4 bagian, kemudian diparut dengan ini, mesin ini, kemudian yang telah diparut tadi diangkat dan ditaruh di sini untuk disaring, diambil sarinya. Sarinya itu kemudian jalan dalam tampungan seperti ini, nantinya endapan itu akan menjadi sagu. Itulah makanan tradisional Sangihe yang cukup digemari oleh masyarakat, baik di dalam Sangihe maupun masyarakat Sangihe di luar, dan semua yang pencinta sagu, karena mengandung karbohidrat yang cukup tinggi. Nantinya ini limbahnya akan menjadi pupuk, pengganti pupuk kandang. Setelah membusuk dia akan menjadi pupuk kandang, ini dibuang lewat air bersih yang mengalir terus, diambil sarinya dan kemudian dia diendapkan, dan hasilnya menjadi begini. Limbahnya akan menjadi pupuk bagi tanaman. Kulit ini, nibong ini bisa menjadi kayu api dan menjadi bahan buat ornamen. Ini juga bisa pengganti besi. Iya. Untuk bangunan, bikin rangka dalam. Iya. Iya. Berapa lama Om satu kali mau bahas? Berapa
waktu mau baking sampai dia jadi? Kalau cuma barang 2 pohon langsung jadi sehari langsung mau. Satu hari Oh, alat-alat so canggih kok tuh beda dengan pangkong dulu Jadi perhitungan satu pohon berapa bika kalau bika kecil? Dapat 2 bika satu pohon satu basah 2 pohon. Oh. Bika kecil Berapa DP harga dijual itu? Sekarang berapa ya? Sekitar 150 sampai 200.000. Yang kecil Mantap. Jadi bilang Kadin akan Iya. sama dengan Kebetulan Kadin sedang berkunjung ke kebun porang saat ini dan kita coba bincang-bincang dengan Ketua Kadin. Seandainya bagaimana peran Kadin dalam mengelola atau mengembangkan usaha pembuatan sagu. jadi Jangan begini. Bantuan. Mesinnya kan terbatas. Cuman Iya. ada satu tapi mereka mesin belum ada bantuan dari pemerintah. Jadi nanti Kadin akan fasilitasi Siap. untuk Membantu pengadaan. Untuk pembuatan sagu India kita akan coba beli mesin yang lebih Iya. canggih lagi, yang lebih itu dia, Oke. yang lebih cepat. Jadi Lebih cepat. itu dia, karena prosesnya kalau mesinnya lebih bagus, prosesnya 1 hari mereka bisa 5 pohon 5 pohon. 5 pohon ya. Sekarang kan cuma 1-2 pohon aja per hari. Iya. Jadi gitu. Oke, terima kasih Pak Ketua. Jadi Om, ini sudah ada pernyataan Ketua Kadin ini, siap membantu. Jadi binaan Kadin Kabupaten Kepulauan Sangihe ke depan. Bagaimana, boleh direspon baik ini? Boleh. Sangat tenang. Sangat senang. Ya, jadi itulah aksi dari Kadin Kabupaten Kepulauan Sangihe membantu para pengrajin atau pembuat sagu untuk diolah menjadi bahan makanan, dan Kadin dalam kesempatan ini akan bersedia memfasilitasi membantu 1 unit mesin untuk pengembangan usaha pembuatan makanan sagu ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang lebih profesional. Lebih profesional. Demikian. Oke, kita akan jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Semoga Sangihe lebih maju, makanan tradisional tetap terpelihara lewat dukungan semua pihak. Dalam hal ini juga ada Kadin Sangihe yang sudah menyatakan sikap untuk membantu terus pelaku-pelaku UMKM. Teristimewa yang saat ini kita kunjungi adalah pembuatan makanan lokal, yaitu sagu. Demikian, terima kasih, sampai jumpa kembali.